Salam olahraga, pemirsa yang ada di seluruh tanah air, pecinta sepak bola, para pendukung sepak bola, supporter timnas yang ada di seluruh Indonesia. Tentu saja hari ini kehadiran kita sudah Anda tunggu ya, untuk memberikan informasi tentang seputar skuad U23 Indonesia saat nanti kita akan menghadapi tim dari Thailand ya di AFF U23 pada malam nanti yang akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno. Ya, kita sudah melihat, mudah-mudahan penontonnya penuh dalam mendukung timnas kita dalam semifinal pada AFF U23 tahun ini. Dan bagaimana susunan komponen pemain yang akan dimainkan oleh Gerald van den Berg pada malam nanti ya, pada waktu Indonesia Barat itu pukul 20.00 atau WITA 21.00. Baik, ini adalah prediksi kita karena ini kita buat kontennya sebelum ada skuad yang muncul pada hari ini ya. Di belakang itu ada Ardiansyah yang bermain saat kita melawan Malaysia. Di belakang itu ada Ardiansyah yang akan bermain tentu saja menjaga gawang timnas Indonesia U23. Kemudian di bek tengah ada Kakang Rudianto dan juga Kadek Arel. Dan formasi yang seperti sudah kita bisa saksikan, Gerald van den Berg itu di kanan masih terlalu tertarik dengan Alvarez Buffon. Di kiri dia tertarik dengan Donitri Pamungkas. Ketidakberadaan dari pemain seperti Arhan Fikri tentu saja ada dua lubang ya, yang kita prediksi akan diisi oleh Raihan Hanan. Dia akan menjadi seorang playmaker. Di jangkar nanti ada Robbie Darwish, dan saya akan memprediksi satu pemain ya, mungkin Haikal atau siapa yang nanti akan menggantikan peran dari Raihan Hanan ya, yang sebelumnya dia berada di di depan dari Arhan Fikri. Sekarang Raihan Hanan akan menggantikan posisi dari Arhan Fikri, mungkin Haikal atau Haikal yang posisinya nanti terbalik dengan Raihan Hanan. Kemudian di winger di kiri masih akan mempercayakan di kanan ada Detan, di kiri ada Rahmat Arjuna, dan penyerang kita ada Jens Raven. Tentu saja struktur ataupun skuad yang dimiliki oleh Gerald van den Berg ini memang seadanya ya. Kalau saya lihat dengan minusnya Arhan Fikri membuat lubang di tengah kita, sehingga kita hanya bisa bertumpu pada Raihan Hanan yang mudah-mudahan pemain dari Persija Jakarta ini bisa menutup dengan baik peran yang sudah ditinggalkan oleh Arhan Fikri. Bagaimana dia bisa mengatur tempo permainan, kapan dia harus passing ke depan untuk memberikan umpan terobosan kepada winger ataupun striker, ataupun juga dia bisa ya untuk sedikit membaca ruang gerak, apakah memang umpan itu harus diberikan atau tidak. Kemudian dia melakukan short pass kepada pemain back ataupun di tengah. Kemudian dia bisa berpindah ke kiri, ke kanan, dan sambil menunggu ruang yang nanti tercipta oleh pergerakan dari Rahmat Arjuna, Detan di kanan, dan juga Jens Raven. Apa yang sudah kita prediksi bisa saja berubah nanti habis maghrib biasanya, kalau tidak salah ya. Seperti halnya yang sudah kita ketahui, PSSI selalu membuka ruang sebelum pertandingan itu di sekitar setengah 7 atau jam 7 mungkin nanti kita sudah bisa mendapatkan skuad. Biasanya kalau di Instagram saya langsung mendapatkan inbox begitu ya, skuad yang akan dimainkan pada hari itu. Dan bagaimana puncak dari ataupun peluang dari Gerald van den Berg dalam memenangi duel laga lawan Thailand di semifinal AFF U23 ini, ya peluangnya
ya 60-40, kita bisa menang 60%, kalah 40%. Karena dengan ketiadaan Arhan Fikri, menurut saya ada lubang besar di sini ya. Apakah nanti Raihan Hanan yang bisa menutup di sana? Kalau dia bisa melakukannya seperti Arhan Fikri yang dilakukannya pada pertandingan Filipina dan juga Brunei Darussalam, kemungkinan kita akan memenangkan pertandingan. Tapi jika Raihan Hanan gagal memanfaatkan peran sebagai playmaker menggantikan Arhan Fikri, ya tentu saja ketakutan kita bahwasanya kekalahan itu di depan mata. Karena skuad Thailand itu seperti yang sudah kita saksikan bersama, mereka lawan Myanmar imbang 0-0 sehingga mereka bisa masuk ke semifinal. Itu pun tidak dilihat secara tim per tim ya, individual tim yang mereka biasa mainkan dari babak pertama, kemudian pertandingan pertama dan kedua. Mereka lawan Myanmar itu juga cukup bagus ya. Myanmar di Asia itu yang bisa berkembang adalah Myanmar, kemudian Malaysia, Vietnam, Thailand, dan yang terakhir Indonesia. Untuk U23 ini saya bisa memprediksi adalah, untuk prediksi siang ini adalah 60-40%. Kemungkinan kita menang di angka 1-0 di semifinal. Apakah itu golnya diciptakan oleh striker kita ataukah lewat Raihan Hanan atau Ahmad Arjuna, kita juga tidak tahu. Mungkinkah juga Kadek Arel atau Kakang Rudianto yang mungkin bisa mencetak satu-satunya gol. Prediksi saya dengan kemampuan skuad yang dimiliki Gerald Van den Berg. Tapi namanya sepak bola, nanti kita tidak akan mengetahui secara jelas pertandingan yang akan terjadi nanti malam. Dan sebagai pengamat bola kita bisa memprediksi untuk kemenangan Indonesia itu 60-40. Jadi kita punya peluang ya 1-0. Kemungkinan kita 1-0 saja sudah cukup untuk mengantarkan ke final. Nanti siapakah yang akan kita hadapi, Filipina ataukah Vietnam? Tentu saja peluang di semifinal ini menjadi batu loncatan bagi Gerald Van den Berg. Kemudian dia bisa lolos di final, dia bisa nanti juga memenangkan pertandingan saat menghadapi calon finalis berikutnya, apakah dari itu Vietnam ataupun juga Filipina. Tentu saja nanti malam adalah pertarungan yang juga sesungguhnya, karena Thailand merupakan tim yang kuat di Asia Tenggara. Jadi sekarang ini di Asia Tenggara ada Thailand, Vietnam, dan Indonesia yang top 3 ya, di 1, 2, 3 besar di Asia Tenggara. Tentu saja mudah-mudahan harapan kita timnas Indonesia bisa memenangkan sesuai dengan prediksi saya, kita 60-40. Jadi Indonesia masih punya 60% untuk memenangkan pertandingan 1-0. Terima kasih. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan dalam ruang yang cukup sempit ini. Kita memprediksi dengan skuad yang ada, mudah-mudahan Raihan Hanan bisa menggantikan peran dari Arhan Fikri menjadi playmaker Indonesia. Demikian tadi yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa meraih kemenangan, hasil positif saat menghadapi timnas U23 Thailand. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and salam olahraga. Bye-bye.